Tapi sebelum ke sana, kita ingat dulu apa sih yang kita sudah pelajari waktu SD. Nah, kalau kita punya bilangan seperti ini, 4275, itu berarti kita bisa tuliskan dalam bentuk 4 dikali 1000 atau 4 ribuan, kemudian 2 dikali 100 atau 200-an, lalu 7 kali 10 yaitu 70-an, dan ditambah lagi dengan 5 dikali 1 atau ditambah 5 gitu ya. Nah, di sini kita bisa tulis 1000 itu sebagai 10 pangkat 3 ya, 10 pangkat 3. Lalu ada 100, ini adalah 10 pangkat 2, 10 tetap 10, dan 1 itu adalah 10 pangkat 0. Kita bisa lihat bahwa ada bentuk ada sebuah pola tertentu gitu ya. Karena kita bisa lihat di sini pangkatnya 0, kemudian ini ada pangkat 1, pangkat 2, dan pangkat 3 ya. Jadi ini terlihat seperti memiliki sebuah pola tertentu. Mungkin saja nanti kalau kita punya 1.235.471 misalnya ya, ini berarti kita bisa tuliskan sebagai 1 dikali 10 pangkat 6 ditambah 2 dikali 10 pangkat 5 ditambah 3 dikali 10 pangkat 4 ditambah 5 dikali 10 pangkat 3 tambah 4 kali 10 pangkat 2 tambah 7 kali 10 tambah 1. Nah, ini sebenarnya pada umumnya bentuknya akan seperti ini ya. Nah, ini saya ingin Anda untuk melihat kembali bentuk seperti ini. Nah, kalau secara umum, secara matematis kita melihatnya dalam bentuk teorema berikut ini, yaitu misalkan B adalah suatu bilangan bulat positif yang lebih dari 1, maka untuk setiap bilangan asli n dapat dituliskan ya, setiap bilangan asli n dapat dituliskan secara tunggal dalam bentuk n sama dengan AK dikali B pangkat K ditambah AK kurang 1 dikali B pangkat K kurang 1, dan seterusnya sampai dengan A1 dikalikan dengan B ditambah A0. Nah, A1, A2, AK, AK-1, AK-2, dan juga A0 ini adalah suatu bilangan bulat yang nilainya lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan B dikurang 1 atau basisnya tadi. Sedangkan K-nya sendiri bernilai lebih dari atau sama dengan 0 untuk K yang bilangan bulat ya. Tentu AK-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini secara umum menyatakan bentuk yang tadi, yang bentuk yang sudah kita pelajari di SD ya. Kali ini kita akan bentuk dia dalam bentuk yang lebih lebih banyak lagi jenis-jenis lainnya gitu ya. Kita akan mempelajari bentuk lainnya. Biasanya kita tuliskan n ini sebagai bentuk seperti ini ya. N sama dengan AK, yaitu bilangan pertama ya. Ini AK. Kemudian ini bukan dikali, melainkan bilangan berikutnya, sama seperti di bilangan basis yang biasa kita ketahui. Kalau ribuan kan 1235 berarti 1235 1235 misalkan kayak gitu. Ini juga sama, karena AK adalah koefisien dari B pangkat K, maka ditulis AK, kemudian AK kurang 1, AK kurang 2, dan seterusnya sampai dengan A0. Lalu di bawahnya dibikin indeks ya. Indeksnya adalah indeks basis berapa ya. Beberapa penulisan menuliskan langsung indeksnya saja, tapi ada juga yang menggunakan tanda kurung untuk membedakan dengan indeks biasa. Nah, dalam hal ini kita hanya menggunakan angka saja untuk menyamakan dengan referensi yang kita gunakan ya. Jadi kalau n bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini dengan B sebagai sebuah basis gitu ya, maka kita bisa katakan n ini tulis dalam basis B ya. N itu ditulis dalam basis B. Kalau melihat contohnya ya, kalau kita misalkan B adalah 5,
maka basis penulisannya, karena tadi dikatakan B-nya itu hanya boleh berada, atau AJ-nya itu hanya boleh berada di antara 0 sampai dengan B kurang 1. Maka kalau basisnya adalah 5, maka lambang-lambangnya A0 sampai dengan AJ itu hanya boleh 0, 1, 2, 3, dan 4. Ya, dalam hal ini berarti basis 5 hanya punya 5 simbol dari 0 sampai 4. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kita ingin menuliskan atau kita punya angka 32014 ini dalam basis 5, maka kita perlu menuliskan ini dan kita ingin merubahnya dalam bentuk basis 10 gitu ya. Kita perlu menuliskan dia dalam bentuk 5 pangkat sekian gitu ya. Kita lihat dari paling belakang, di sini adalah 5 pangkat 0. Kemudian ini adalah 1 dikali 5 pangkat 1. Kemudian ini 0 dikali 5 pangkat 2. Ini 2 dikali 5 pangkat 3. Dan yang terakhir adalah 3 dikali 5 pangkat 4. Kemudian dituliskan ya, dituliskan bentuk perkalian ini, yaitu 3 kali 5 pangkat 4, 2 kali 5 pangkat 3, dan seterusnya. Ini dalam bentuk penjumlahan sehingga diperoleh yang di bawahnya ya, sehingga 3 kali 5 pangkat 4 ditambah 2 kali 5 pangkat 3 dan seterusnya. Kemudian dihitung seperti biasa, lalu dijumlahkan, maka diperoleh hasilnya adalah bilangan berbasis 10 ya. Nah, ini dapatnya 5 pangkat 4 dari mana? 5 pangkat 3 dari mana? Ya, karena prosesnya adalah di sini dia berbasis 5 dan basis 5, maka dituliskan seperti itu. Oke, nah, contoh lainnya kalau kita punya bilangan ini yang sama ya, 2134 atau 32014 di basis 5, kita ingin merubahnya ke basis bilangan yang lain. Dalam hal ini mungkin basis bilangan 8. Kalau bilangan 8 berarti basisnya hanya memiliki 8 simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7-nya enggak, 8-nya enggak masuk ya. Hanya 7 saja. Nah, dia hanya memiliki 7 simbol dari 0 sampai 7, karena kalau dari 8 nanti masuk ke bagian berikutnya. Nah, kalau ingin merubahnya ke angka yang lebih kecil, maka kita bisa tuliskan. Kita menggunakan pembagian ya, algoritma pembagian. Kita bisa gunakan algoritma pembagian. 2134 itu basis 10, kita bagi dengan 8. Ya, kita bagi dengan 8, hasilnya adalah 200. Ya, kalau kita bagikan dengan 8, 2134 kita bagi dengan 8, maka di sini 2, 16, 53 ya. 53, 6, 48, 54, 6 lagi, 48, hasilnya di sini 6. Ya, sisanya adalah 6. Jadi kita punya 2134 itu adalah 8 dikali 266 ditambah dengan sisanya yaitu 6. Nah, kemudian 266 ini kita bagi lagi dengan 8. Kita akan peroleh hasilnya adalah 8 dikali 33 tambah 2. Ya, sisanya 2. Nah, ini kemudian kita kalikan dengan 8, kita akan dapatkan 8 kuadrat kali 33 ditambah 2 kali 8 atau 8 kali 2 tambah 6, masih hasil dari sisa awal. Kemudian karena 33 ini masih bisa kita bagi lagi dengan 8. Maka kita bagi lagi, kita akan dapatkan 33 itu adalah 8 dikali 4 tambah 1. Nah, kita operasikan lagi sehingga kita akan memperoleh hasilnya adalah 8 pangkat 3 tambah 4 dikali 4 ditambah 8 kuadrat dikali 1 ditambah 8 kali 2 tambah 6. Sehingga ini menghasilkan 2134 atau 2134 di basis 10 itu sama dengan 4, 1, 2, 6 di basis 8. Seperti itu.
Nah, bentuk lainnya kalau kita ingin mencoba ya, kalau kita ingin merubah basis 2 ke basis 10, ya yang kita lakukan sama seperti tadi, ya kita hitung dulu ya, karena di sini kita bisa lihat dia adalah digit 1, digit 2, digit 3, 4, 5, 6 gitu ya. Maka di sini adalah paling pertama itu adalah 0 kali 2 pangkat 0. Lalu yang kedua adalah 1 kali 2 pangkat 1 ya, yang ini. Lalu 1 kali 2 pangkat 2, 0 kali 2 pangkat 3, 0 kali 2 pangkat 4, dan 1 dikali 2 pangkat 5. Lalu ini semua dioperasikan dan dijumlahkan, hasilnya adalah 38. Seperti itu. Nah, selain ini ada juga beberapa basis bilangan ya yang sering dikenal. Oke, ini saya salah tulis. Ya, ini harusnya basis 4 ya. Di sini basis 4. Ya, basis 4, kemudian ini basis 8 dan basis 16. Jadi kalau basis 10 kita sebut dengan desimal, basis 2 biner, basis 4 biasanya quarter, basis 8 itu adalah oktal, dan basis 16 biasanya heksadesimal atau biasa disebut dengan hex saja. Nah, sebenarnya ada juga beberapa basis-basis bilangan yang lain yang digunakan seperti biasa kita gunakan untuk hari, itu sebenarnya basisnya basis 7, atau untuk jam kita biasanya gunakan basisnya basis 24 ya, atau kadang basis 12. Sedangkan untuk menit kita masih menggunakan basis yang digunakan oleh orang-orang di Babilonia, yaitu basis 60 ya. Menit itu basis 60. Ya, basis 60 itu dari 0 sampai 59. Kalau Anda ingin mempelajari basis mempelajari tentang di Babilonia ya, basis 60 ini seperti apa, ya Anda bisa baca tentang sejarah di matematika. Kemudian bagaimana caranya merubah penulisan dari satu basis ke basis yang lain, atau dari basis desimal ke basis non desimal ya, dari basis 10 ke basis yang 2 atau basis 4 atau basis 3. Yang kita lakukan adalah menggunakan algoritma pembagian ya, seperti yang tadi dicontohkan. Atau dalam hal ini kita coba contoh lagi, kita buat dulu algoritma pembagian 16 ya. Kita ingin merubah 16 ke basis bilangan 2. Maka yang kita lakukan adalah 116 ini kita bagi dengan 2. Ya, hasilnya adalah 58 ditambah 0. Nah, kemudian 58 ini kita jadikan dasar ya, kita jadikan dasar untuk kita bagi lagi dengan 2, yaitu 58 sama dengan 29 dibagi 2. Nah, ini 29 kita jadikan dasar lagi, kita bagi 2 lagi, sehingga kita akan dapatkan 14 ditambah 1. Ini kita bagi 2 lagi, kita akan dapatkan 7 dikali 2 tambah 1. Kemudian 7 ini kita bagi lagi, kita akan dapatkan hasilnya 3 ditambah 1 ya, sisanya 1. Kemudian 3 kita bagi 2, hasilnya 1 dengan sisa 1. Lalu 1 ini kita bagi 2 ya, hasilnya adalah 0 dikali 2 ditambah 1. Nah, yang kita lakukan adalah kita menuliskan angka-angka atau simbol-simbol yang ada pada sisa hasil pembagian, tapi dituliskan dari bawah ke atas ya, dari bawah ke atas, kemudian ini tuliskan lebih dulu, sehingga di sini kita tuliskan 1 1 1, kemudian 0 1 0 0, maka hasilnya adalah yang ini ya. Nah, ini adalah bilangan bentuk dari bilangan 116 berbasis 10 menjadi bilangan dalam basis 2 ya. Jadi kita urutkan dari bawah. Jadi pada dasarnya kita menggunakan algoritma pembagian yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, selain itu untuk yang heksadesimal ya, karena kita membutuhkan simbol-simbol ini, kalau dari basis 1 nggak perlu ya. Basis 2 biasanya yang digunakan untuk biner. Kemudian basis 3 itu adalah 012, basis 4 0123,
basis 5, 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai dengan basis 10 masih mudah gitu ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, yang lebih daripada itu biasanya ada penambahan-penambahan simbol gitu ya. Dalam hal ini heksadesimal menggunakan basis 16, yaitu di 10 lambang pertama atau sampai dengan 10 masih menggunakan sampai dengan 9 ya. Bilangannya sampai dengan 9 masih menggunakan angka yaitu 0 sampai 9. Kemudian 10 digunakan untuk ya A ini menggantikan angka 10 ya. A ini untuk 10, B itu untuk 11, C itu untuk 12, D untuk 13, E untuk 14 dan F untuk 15 ya. Jadi digantikan saja karena kita tidak punya lambang untuk bilangan-bilangan yang lebih besar dari 9. Karena kalau dituliskan dengan menggunakan 10, nanti takutnya akan terjadi kesalahan tafsir gitu ya. Dikiranya 1 dan 0. Padahal angka 10, kurang lebih seperti itu. Nah, ini contohnya kalau kita punya bilangan 2AC3. Oh, sebelum itu bilangan heksagonal ini juga sering kita temukan di gambar ya, di warna. Karena biasanya memang digunakan heksagonal ini biasanya disingkat dengan hex saja. Itu biasanya digunakan untuk lambang warna yang biasa digunakan di komputer. Jadi kalau 0000 sebanyak 8 kalau saya tidak salah, itu melambangkan warna putih. Nah, kalau FFF semua maka itu adalah warna hitam. Nah, nanti Anda bisa coba-coba warna apa saja sih. Merah itu warna apa, kodenya apa, biru itu kodenya apa gitu ya. Bisa dicoba. Nah, contoh lainnya kalau kita lihat di bilangan ini yaitu 2AC3, itu adalah bilangan basis 16. Nah, ini ingin dirubah ke basis 10. Maka kita bisa lihat bahwa di sini kita mengkonversi bilangan 2 itu adalah 2 kali 16 kali pangkat 3, kemudian A itu adalah 10. 10 kali 16 pangkat 2, C itu adalah 12 ya. Dan 3 ya, 3 tetap 3. Nah, kemudian dihitung dan hasilnya adalah 10.947. Nah, kemudian contoh lainnya kalau kita punya FA0 itu berbasis 16, yang kita lakukan untuk dikonversi ke berbasis 10 atau ke desimal, maka yang kita lakukan sama seperti tadi, kita hitung F itu adalah 15 ya. Oke, ini harusnya 16 pangkat 2 ya. 16 pangkat 2, saya salah ketik. Kemudian ini A itu 10, lalu 0 ya 0 ya. Jadi langsung dikerjakan 15 kali 16 pangkat 2 ditambah 10 kali 16 tambah 0. Itu hasilnya adalah 4000. Nah, untuk memudahkan ada beberapa cara untuk mengkonversi, tapi ini salah satunya adalah dengan menuliskan basis-basis yang berkaitan gitu ya. Kenapa disebut berkaitan? Karena kita kalau lihat basis 2, basis 4, basis 4 itu adalah basis 2 pangkat 2, basis 8 itu adalah basis 2 pangkat 3, basis 16 adalah 2 pangkat 4. Nah, basis 10 itu adalah yang desimal sebagai patokan kita di awal ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kalau kita punya bilangannya di desimal adalah 3 misalnya, maka di basis 2 kita bisa lihat menjadi 11 ya. Ini tidak bisa disebut 11 ya. Yang bentuk seperti ini bukan 11 melainkan 11. Kemudian basis 4 itu adalah 3, tulisnya basis 8 juga masih 3, basis 16 3. Nah, kemudian kalau kita melihat di angka 4 ternyata jadi 3 digit gitu ya. 3 digit. Ini 1 digit, 2 digit, 3 digit gitu ya. Jadi 3 digit, 100, dan di basis 4 juga menjadi 2 digit ya, karena dia sudah kena di 4-nya.
Basis 4 juga 2 digit, tapi basis 8 masih 1 digit. Nah, kemudian kalau nanti sudah sampai di basis 8 di sini, maka basis 2 sudah sampai ke 4 digit ya. Ya, sudah sampai di 4 digit, sedangkan di basis 4 masih masih 2 digit, sedangkan basis 8 sudah mulai 2 digit juga. Ya, di basis 16 belum masuk. Nah, nanti kalau 4-nya ini sudah dikuadratkan atau dapat masuknya ke 16 di sini, di basis 2 sudah 5 digit gitu ya. Tapi di basis 4 baru 3 digit. Ya, sedangkan basis 8 masih di 2 digit saja. Barulah di basis 16 juga mulai memasuki 2 digit. Nah, seperti ini. Jadi bisa kita bayangkan. Nah, cara lain yaitu yang paling memudahkan untuk kita mengkonversi apabila kita punya bilangan berbasis 2 atau basis 4 atau basis 8 atau basis 16, kita bisa memisahkan bilangan-bilangan itu dengan beberapa digit gitu ya. Kalau kita ingin pisahkan ke basis 4, maka kita cukup lihat karena di satu angka atau satu digit di basis 4 itu adalah 2 digit di basis 2. Ya, kita bisa lihat di sini 2 digit di basis 2. Sedangkan kalau di basis 8, 1 digit di basis 8 yang ini itu adalah 3 digit di basis 2. Nah, seperti ini. Dan basis 16 1 digit di basis 16 itu adalah 4 digit di basis 2. Maka kita bisa memisahkan atau menandai basis-basis 2 ini ke dalam beberapa digit sesuai dengan basis mana yang akan kita kembangkan nanti. Nah, contohnya akan kita lihat di sini ya. Kalau kita punya basis 2, bentuknya adalah 1 0 1 0 1 1 0. Nah, ini ingin kita ubah ke basis 8 karena 8 itu adalah 2 pangkat 3 ya, maka sebenarnya kita hanya cukup memisahkan dia dengan digit 3 buah digit ya. Tiap 3 digit dihitung dari belakang ya, dari kanan. Jadi kita bisa tandain di sini seperti ini ya, atau yang tertulis di sebelah kanan ini. Nah, kemudian kita konversi 110 itu berapa di digit 8 gitu ya. Maka kita bisa lihat di tabel yang tadi 110 di digit 8 itu adalah 6. Di basis 8 adalah 6. Maka kita bisa tuliskan dia 6. Kemudian ini 010 kalau dalam basis 2 menjadi 2 di basis 8. Ya, seperti ini. Kemudian 1 adalah 1 di basis 8 juga. Begitu juga untuk yang 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 untuk basis 2. Yang kita lakukan adalah kita pisahkan titiknya gitu ya. 1 2 3 ya, maka kita akan dapatkan bentuknya adalah 1 kemudian 0 0 0 0 1 0 0 0 1. Nah, ini bisa dapatkan seperti ini. Nah, bagaimana dengan yang sebaliknya kalau dari digit 8 ke digit 2? Ya, kalau sebaliknya maka yang kita lakukan juga kurang lebih hampir sama. Tapi arahnya yang berbeda. Artinya seperti ini. 5 itu ya, kita lihat satu saja. 5 itu berapa di dalam digit 2? Nah, ini kita lihat di tabel tadi. 5 itu adalah 101 ya. Maka yang kita lakukan adalah 5 kita ganti dengan 101. 1 kita ganti dengan 001, 0 juga masih 000 dan 7 adalah 7 di sini adalah 111 gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi kita cukup mengganti kemudian tandanya kita hilangkan, maka kita akan dapatkan bilangan yang berbasis 2 gitu ya. Begitu juga yang di bawahnya. Nah, kalau kita lihat bagaimana dengan yang basis yang berbeda, basis lainnya. Basis lainnya juga kurang lebih sama. Yang kita lakukan adalah 2 0 1 3 basis 4. Ini berarti 2 itu dalam basis 4 ditulis seperti apa? Ya, 2 di basis 4 itu sama dengan 010 di basis 2. 0 di basis 4 itu adalah 000,
Ini harusnya seperti ini ya, dua digit saja. Di basis 2, kemudian 1 itu adalah 01 di basis 2, dan 3 itu adalah 11 di basis 2. Kemudian ini kita gabungkan ya, 2 di awal, kemudian 0 ya, ini 2, ini 0, ini 1, dan ini 3. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, yang di sini juga sama ya, kalau dari basis 2 ke basis 4 ya kita pisahkan satu-satu ya. 1 2 2 gini. 01 adalah 1, 0 10 adalah 2, 102, 01 1. Jadi dapatnya 11 2 2 1. Nah, cara ini juga bisa kita lakukan untuk mencari yang bagian 16 ya. Ini bisa dicoba nanti di tempat Anda masing-masing. Nah, selain itu juga kita sebenarnya bisa memperluas ya, dengan pola-pola seperti ini. Kita juga sebenarnya dapat mencari hampir semua bilangan, atau kita bisa mengubah hampir semua bilangan yang basisnya K ke basis K pangkat sekian gitu ya. Kalau kita perhatikan di sini, kita bisa merubah dari 3 ke dari bilangan basis 3 ke bilangan basis 9. Mending kita mengetahui basisnya itu simbolnya apa saja, gitu ya. Nah, contohnya di sini kita lihat yang pertama ya, 6182 di 6182 di basis 9 ingin dirubah ke basis 3 ya. 6 itu kalau di basis 9 dirubah ke basis 3, maka kita bagikan dengan 3 kan gitu ya. Maka 6 sama dengan 3 dikali 2 tambah 0. Maka langsung dapat bentuknya gitu ya. 2 dan 0 ya. 2 dan 0. Ya, kemudian 1 itu adalah 1 atau 01 kalau mau ditulis gitu ya. Kemudian 8 itu sama dengan 22, sedangkan 2 adalah 02. Maka kita bisa dapatkan di sini 6, 1, 8 dan 2 seperti ini. Atau sebaliknya, kalau kita dari basis 3 ke basis 9. Basis 3 ke basis 9 ya, karena 9 adalah 3 pangkat 2, maka tanda di 3, di basis 3 itu kita tandain dengan 22 digitnya gitu ya. 2 digit, 2 digit, 2 digit, 2 digit seperti ini. Kemudian 01, 00, 21, 00 dan 1 ini kita kita ganti ya, kita rubah. 01 itu adalah 1, 00 itu adalah 0, kemudian 21 itu adalah 7, 0 adalah 0, 1 adalah 1. Kurang lebih seperti itu. Nah, operasi-operasi aritmatikanya gimana? Operasinya juga ternyata berlaku ya. Kalau kita lihat contohnya yang paling mudah, misalnya saya punya 1011, ini di basis 2, saya tambahkan dengan 110 misalnya. Maka kita jumlahkan 1 tambah 0 1, 1 tambah 1 itu kan 2. 2 tidak ada dalam basis 2, melainkan dia adalah 1 0 gitu ya. Jadi di sini adalah 0 1 di atas. Kemudian 1 tambah 1 2 juga, tapi enggak bisa itu, jadi di sini ditambahkan 0, kemudian jadi 1 ke atas. 1 tambah 1 ya 10 gitu ya, 1 0. Sehingga kita peroleh 1011 tambah 110 itu adalah 10001. Seperti itu. Kalau pengurangan gimana? Pengurangan juga kurang lebih sama gitu ya. Seperti ini, misalnya saya kurangi, maka 1 kurang 1 0 gitu ya. Ini 0 kurang 1 nggak ada, biasanya kan kita minjamnya adalah 10 jadinya ya, tapi dalam hal ini sebenarnya menjadi 2 kurang 1 yaitu 1. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau perkalian juga sama, pembagian juga sama, cuma mungkin pembagian yang agak harus lebih berhati-hati dan perkalian. Nah, harus punya pandangan secara luas terhadap
bilangan basis ini, ya. Bilangan basisnya harus difahami secara menyeluruh. Nah, untuk tugasnya, untuk bisa lebih memahami, Anda coba kerjakan dulu latihan ini, ya, ada 1 sampai 6. Kemudian coba juga kerjakan tugas. Nah, tugas ini yang nanti akan Anda kumpulkan hari ini, ya, sebagai bentuk Anda mempelajari mata kuliah ini. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.